Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Hadratil mukarramin, guru kita Al-Buya Kiai Haji Munawwir Asli MA Mata'allah Bitul Hayati. Tentunya seluruh jamaah Bapak dan Ibu serta penggiat media sosial Facebook dan YouTube Masjid Al-Baqi Taman Nasrullah Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali ta'lim kita pada pagi hari ini dalam kondisi hujan yang saat ini sedang turun. Tentunya kami mengingatkan terlebih dahulu barangkali jamaah saat memasuki area dan keluar daripada masjid dimohon agar lebih hati-hati karena banyak lantai ataupun tangga yang licin sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita awali ta'lim kita dengan pembacaan Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hadin Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pada yang berhormat Al-Buya wa ilahi wa yatafadhal bihi masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Rajab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man du'iya fa'ajab wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Bakri, pimpinan yayasan, tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan kewajiban ibadah sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Judul kajian kita subuh hari ini Adabus Syiyam, adab-adab berpuasa. Karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Tadi Ustadz Syihab sudah baca doanya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Panjangkan umur kami sampai dengan bulan Ramadan. Adabus Syiyami, adab-adab tentang berpuasa. Ada as-siyam, ada as-saum. Kalau as-saum, aturan-aturannya tidak seketat as-siyam. Kalau as-saum, puasa sunnah. Kalau as-siyam, puasa yang wajib. Maka ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Jika kita jumpa sahabat kita di hari Senin, kita ajak makan siang di sederhana. Pasti dia yang berpuasa bilang, maaf, saya lagi saum. Jarang yang
ketika diajak selain bulan Ramadan puasa, ayo makan siang, maaf ana puasa sunnah. Puasa sunnah yang paling Allah Ta'ala suka, puasanya Nabi Daud alaihi salam. Sehari puasa, sehari tidak. Ada suami curhat saat pengajian di Masjid Biru Pondok Indah. Buya, kalau istri saya bukan sehari puasa, sehari tidak, tapi sehari sholat, sehari tidak. Wah, itu bukan cara Nabi Daud ngajarin begitu. Walis-shaimi adabun layak mulu siyamuhu illa biha. Bagi orang yang berpuasa itu ada aturan-aturannya, layak mulu, tidak sempurna. Siyamuhu akan puasanya, illa biha kecuali dengan menyertai aturan-aturannya. Ayah pazalisanahu anil kadzib. Di antara aturan-aturan dalam ibadah puasa itu tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tapi seluruh anggota panca indera diajak berpuasa. Ayah pazalisanahu anil kadzib. Lisannya juga diajak berpuasa. Selama puasa tidak ada dusta, tidak ada bohong. Jika sedang berpuasa dia berdusta, puasanya sah tapi tidak ada pahalanya. Layak mulu, tidak sempurna puasanya. Maka nanti di hadapan Allah, kata Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak ahli puasa di hadapan Allah setelah dihisab, setelah diperiksa, setelah dihitung, enggak ada pahalanya. Yang dia dapat cuman ju' wal atos, lapar dan haus. Karena puasanya sebatas tidak makan, tidak minum. Wal ghibah, tidak hanya menjaga lidah dari dusta, tapi juga wa anil ghibah wa anil khawd bima la ya'nihi, dan menjaga dari hal-hal yang tidak penting yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa. Wa yahfazu ainahu wa udhunahu anin nadhar wal istima' ila ma la yahillu lahu. Begitu juga selain menjaga mata dari pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah, begitu juga dari pendengaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika yahfazu batnuhu an tanawulil haram wasyubuhat
Begitu juga aturan dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yahfazu batnuhu an tanawulil haram, menjaga perutnya dari makanan-makanan yang haram, wasyubuhat, dan makanan-makanan yang syubhat. Wa khususan indal iftar yajtahidu jiddan alla yuftira illa alal halal. Khususnya saat berbuka puasa, maka harus berhati-hati, ada usaha maksimal alla yuftira, tidak berbuka illa alal halal, kecuali dari makanan-makanan yang halal. Wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, idza sumta panzur ala ayyi syai'in tubtiru wa inda man tubtiru hadhihi isyaratun wal ihtiyatu fiha yabtiru alaihi. Sebagian ulama salaf apabila berbuka, menu buka puasa itu dia ajak dialog. Dia tanya, hai gulai ayam, kau ada di atas meja makan rumahku, dari mana? Itu ayam yang digulai, diajak dialog dengan seorang ulama salaf, bisa menjawab pertanyaan. Kenapa demikian? Warisan. Dulu Nabi ketika diundang makan siang dalam perjalanan hijrah, ada spionase masuk pura-pura menjadi juru masak. Dia masak paha kambing digulai, tapi paha kambingnya itu dimasukin racun supaya kalau Muhammad makan kena racun. Tiba-tiba saat makanan yang sudah siap saji ada di hadapan Rasulullah, bicara itu paha kambing, Muhammad, jangan kau makan ini paha kambing, sebab sudah diisi racun oleh juru masak orang Yahudi yang dibayar untuk meracunimu. Nggak dimakan sama Nabi, dibuang. Selamat Nabi, paha kambing bisa bicara. Saya kemarin di Yaman 1 minggu. Pertama saya datang diundang makan oleh Habib Umar Al-Hafiz. Kalau dia lagi ke Indonesia, schedule-nya kita lihat di Istiqlal, begitu luar biasa padatnya. Ternyata di kampungnya sendiri begitu. Jam 2 sudah di masjid, jam 2 malam. Wiridan sampai subuh. Selesai azan, ya Hayyu ya Qayyum 1000. Baru qomat, sholat, wiridan, doa. Selesai dia melayani jamaah, santri, warga, mahasiswa yang mau musafahah, yang mau salaman.
Kalau di Istiqlal susah kita salaman. Kalau di sana dia melayani semua kalangan. Antri pertama, saf pertama. Selesai saf pertama musafah, saf kedua muter. Saya ada di saf ketiga. Begitu saya berdiri, dia lihat saya. Ahlan wa marhaba. Ki Munawir min Indonesia, Farhani. Tidak hanya salaman, saya berpelukan. Saya dipeluk. Alhamdulillah. Di Istiqlal susah kita salaman. Saya subuh 7 hari selalu diimami beliau. Selesai musafah salaman, diundang sarapan pagi, langsung diajak ke rumahnya. Kapan masaknya? Tahu-tahu begitu masuk ruangan udah ada 7 nampan. Nampan besar, ukuran dimakan 7 orang. Itu di atas nasi kembuli. Kalau di sana itu 1 ekor kambing dipotong 4. Jadi di atas nasi kambing lagi begini aja. Nggak usah dipikirin, dengerin aja saya cerita. Itu daging di bagian lehernya itu kambing, Masya Allah. Pagi kambing, siang diundang makan lagi di perguruan tinggi Al-Ahqaf. Makan siang. Malam diundang makan lagi oleh Syekh Ali Baharmi, pimpinan pondok pesantren tahfiz wa tafsir. Banyak santri-santri Indonesia, ada anaknya Kiai Haji Sarip Matnaji, ada cucunya Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Saya jumpa, diundang makan malam. Besok pagi diundang lagi ya. Ama Al-Habib Muhdor. Itu catering yang saya udah bayar nggak kemakan. Karena udah disiapkan schedule makan di sini, makan di sini, makan di sini, makan di sini. Pagi kambing, siang kambing, malam kambing. Enak aja, enak. Tahu ini di sini ntar tupat sayur apa bubur ayam. Masya Allah. Jadi itu ulama berdialog dengan menu buka puasa karena ihtiyat, kehati-hatiannya. Jangan sampai ibadahnya sejak pagi dia tahan lapar, dia tahan haus, sia-sia karena makanan yang tidak terjamin kehalalannya, yang syubhat saja tidak dimakan, apalagi yang haram. Wa kadzalika yahfazu jami'u jawarihi an mulabasatil asam. Begitu juga orang-orang yang apik hati-hati itu tidak hanya puasa seluruh anggota panca indranya, tapi jami'u jawarihi an mulabasatil asam. Dia jaga seluruh anggota tubuhnya dari pakaian-pakaian yang jika ia beli itu dari uang yang haram. Itu ihtiyat, kehati-hatian seorang hamba Allah saat melaksanakan ibadah puasa. Fabidzalika yatimmu shaumuhu, maka dengan demikian orang yang puasa Ramadan menggunakan aturan-aturan
puasa lisan, puasa mata, puasa telinga, puasa seluruh anggota tubuhnya, yang demikian itu yatimmu saumuhu, maka sempurna puasanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin yata'abbu nafsahu bil ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya merasakan lelah, lapar dan haus, tapi ibadah puasanya tak ada keuntungan pahala karena tidak disertai dengan aturan-aturan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, dari puasanya itu tidak mendapatkan pahala, yang ia dapat ju' wal atos, hanya rasa lapar dan haus saja. Wa tarakul ma'asi wajibun 'alad dawami 'alas shaimi wa 'alal mubtiri. Begitu juga kewajiban bagi orang yang sedang melaksanakan kewajiban ibadah puasa itu untuk meninggalkan perbuatan maksiat, karena akan merusak kualitas ibadah puasa seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghaira anna shaima aula bitahabbuzi wa huwa alaihi aujabu wa akadu fihim. Maka yang demikian itu, orang yang berpuasa harus menjaga seluruh anggota panca inderanya agar ibadah puasanya itu masuk kategori puasa kelompok yang pertama. Ada puasa kelas umum, ada puasa kelas khusus, ada puasa kelas khususil khusus. Puasa yang hanya nahan lapar dan haus saja. Anggota panca inderanya tidak diajak berpuasa. Puasa kelas umum, siapa juga mampu nahan lapar, nahan haus. Puasa yang kedua, di samping nahan lapar, nahan haus, dia mampu juga menahan seluruh anggota panca inderanya. Puasa yang khususil khusus, berbukanya sedikit, ibadahnya banyak. Kalau kita kadang berbuka itu kebablasan, lontong 5, bakwan toge 7, asinan 1 mangkok, kolak semua, akhirnya kenyang. Begitu kenyang terawih nyari tiang. Ada yang begitu. Puasa yang istimewa, berbukanya sedikit, ibadahnya banyak. Saya lihatin tuh Habib Umar Al-Hafiz makannya sedikit. Jumat selesai sholat subuh ziarah ke pemakaman Zambal, ada di ibu kota Yaman, Tarim. Pemakaman Zambal itu makam 1000 wali. Kata Habib Salim Asy-Syatiri, di Yaman itu di pasar aja setiap hari ada 300 wali. Di pasar, apalagi di masjid. Itu penjual di pasar,
Kalau tak ada pembeli datang, dia tadarus Al-Quran sambil berdagang. Kalau dia lelah tadarus, tasbih. Di tangannya tasbih, di kantongnya itu siwak. Itu di pasar. Yang jualan laki-laki, yang belanja laki-laki. Nggak ada perempuan di pasar. Mall bukanya itu selepas sholat asar jam 4, setengah 6 tutup. Cuman 1 jam lebih. Kalau setengah 6 belum tutup, dimarahin sama polisi. Tutup. Maka Yaman itu negara yang berkah. Siapa yang mendoakan itu negara berkah? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi wafat, banyak yang murtad. Kecuali beberapa orang dari Yaman masih istiqomah, masih menjunjung tinggi ajaran Nabi, masih bayar zakat kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya, kau dari mana? Dari Yaman. Mudah-mudahan kesolehanmu masih istiqomah mempertahankan ajaran Rasulullah. Aku doakan negaramu Yaman aman, berkah airnya. Hujan setahun sekali, cuman 5 menit, tapi air berkah. Maka buah yang berkualitas kalau kita umroh, kita haji, itu anggur, pisang, itu dari Yaman. Sepanjang perjalanan dari Bandara Sewun, saya ke Tarim 4 jam, itu yang saya lihat anggur dan pisang bagus-bagus. Nggak ada hujan. Tapi air berkah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, berkat kesolehanmu, aku doakan Yaman sampai hari kiamat tidak akan kehabisan orang-orang soleh. Terus bermunculan sebanyak munculnya rumput-rumput di Yaman. Maka kalau ada hari-hari besar Islam di Indonesia saat datang Rabiul Awal, itu tamu-tamu orang soleh datang dari Yaman. Itu ziarah setiap hari Jumat di pemakaman Zambal, makam 1000 wali. Habis subuh setiap Jumat ziarah. Kalau kita ziarah di pemakaman sini, itu kita jamak sekaligus. Kalau di sana satu makam Yasin tahlil. Di makam Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Yasin tahlil. Di makam Habib Ali Masyhur Yasin tahlil. Di makam Abdurrahman Segap Yasin tahlil. Di makam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang suka dibaca wiridannya Ratibul Haddad, itu makamnya di Zambal. Saya ziarah kemarin. Nah, ini kitab juga yang saya baca nih, karangan beliau Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Saya ziarah. Itu dari jam 6 ziarah sampai setengah 11. 16 makam, 16 kali Yasin. Yasin tahlil, sampai setengah 11 langsung ke masjid sholat Jumat. Kapan nyari duitnya, kapan kerjanya itu orang. Berkah itu. Hadramaut, Tarim. Tarim, Hadramaut itu nama orang. Seorang saudagar bernama Tarim bin Hadramaut. Dia yang mengawali pembangunan di Yaman. Maka diabadikan namanya menjadi sebuah nama ibu kota. Tarim bin Hadramaut. Hadramaut itu tempat lahirnya Habib Ali, pengarang Maulid Simtud Duror.
Desanya namanya Desa Kosam. Di situ Habib Ali lahir. Dari Habib Umar Al-Hafiz Darul Mustafa ke Desa Kosam Hadramaut 3 jam 20 menit. Mobil larinya 160. Nggak ada mobil yang 80 larinya di sana. Kenceng, nggak ada lampu merah. Mobil nggak ada STNK-nya, cuman kwitansi waktu beli doang. Nggak ada ganjil genap. Nggak ada razia di sana. Iya. Nggak ada tilang di sana. Tilang yang banyak di Indonesia. Kalau lewat dari garis putih, tilang. Mungkin kalau lebih lewatnya banyak lagi, bukan tilang lagi, mungkin merpati gedean. Saya sholat asar di Masjid Ba'alawi. Ba'alawi itu sholat asar setiap Jumat kayak sholat Jumat. Maka yang sholat Jumat di situ enggak pulang, ngejar sholat asar berjamaah. Kenapa? Sebab itu Masjid Ba'alawi sering dilihat oleh warga berkeliaran seorang nabi yang namanya Nabi Khidir. Nabi Khidir masih ada. Orang mengharapkan bisa jumpa Nabi Khidir. Saya sholat di situ kemarin. Karena schedule saya selesai asar harus ada di makam Nabi Allah Hud. Jadi tanpa doa bersama, tanpa wiridan, saya keluar lebih dulu. Sebab mobil travel udah nunggu. Begitu saya keluar, 2 saf bangun ngejar saya, cium tangan. Dakwatukum, dakwatukum, dakwatukum. Doain, 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 doain. Saya bingung, apa ini? Rupanya sugesti orang situ, setiap asar Jumat itu kalau yang pulang duluan itu Nabi Khidir. Jadi saya disangka Nabi Khidir. Masya Allah. Itu setiap Jumat asar hadir warga seperti sholat Jumat. Mengharapkan kebersamaan bisa sholat asar bersama Nabi Allah Khidir alaihi salam. As-saumu junnatun fa idza kana yaumu saumin ahadikum fala yarfus wala yabsuk wala yajhul. Puasa itu adalah benteng. Fa idza kana yaumu saumin, maka apabila dalam sehari kamu sedang berpuasa, fala yarfus, maka bertahanlah untuk tidak berbuat ropas. Ropas di dalam tafsir itu al-jima, berhubungan badan. Ada yang nanya, Pak Ustadz, bukankah bagi para musafir dibolehkan untuk tidak berpuasa? Bagi musafir itu yang dibolehkan hanya makan minum, tidak berpuasa. Tapi kalau musafirnya itu mau lebaran pulang kampung, niatnya cuma nanti di jalanan kalau pengen berhubungan badan sama istri, itu nggak boleh. Kalau niatnya cuma mau berhubungan, kalau makan tambah tenaga, kalau hubungan badan ngurangin tenaga, bukan seger malah lemes, maka tidak diperbolehkan dalam aturan ibadah puasa. Inilah materi kita pagi ini. Walis-shaimi adabun. Bagi orang yang berpuasa ada aturan-aturannya. Fa inimruun satamahu au qatalahu falyakul inni shaim.
apabila ada seseorang yang mengajak untuk bertengkar. Bertengkar saja bisa merusak kualitas ibadah puasa. Maka saat berpuasa ada yang ingin ngajak bertengkar, falyakul, maka ucapkanlah inni shaimun, aku lagi puasa. Kalau mau bertengkar nanti habis maghrib. Jangan dijanjiin begitu, ntar di habis maghrib benar-benar dicari. Wa min adabis shaim alla yuksiran nauma bin nahar. Begitu juga dari aturan-aturan ibadah puasa itu tidak boleh memperbanyak tidur di waktu siang. Memang kenapa? Kalau memperbanyak tidur di waktu siang, kita tidak merasakan betapa perih saking laparnya itu perut, betapa pahitnya ini leher karena saking hausnya. Justru perih saat kita merasakan lapar, pahit leher saat merasakan haus, itu sirnya puasa. Alhamdulillah, aku puasa nggak berasa lapar, nggak berasa haus. Emang kenapa? Tidur dari habis subuh. Bangun jam 12, sholat. Habis sholat tidur lagi. Bangun-bangun 5:30. Kapan lapar, kapan hausnya. Maka diatur, alla yuksiron nauma bin nahar. Aturan-aturan saat beribadah puasa tidak boleh terlalu banyak tidur di waktu siang. Wa alla yuksirul akla bil laili. Juga diatur tidak boleh terlalu banyak makan di waktu malam. Kalau terlalu banyak makan di waktu malam akan kehilangan nikmatnya qiyamul lail. Hilang nikmatnya sholat tarawih. Tarawwaha ya tarawwahu. Sholat tarawih itu artinya sholat santai, ada istirahatnya. Kayak kita di sini. Selesai 2 rakaat, shollu sunnatat tarawih asabakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada lagi fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah ya tawab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Kalau di Yaman tarawihnya itu jamnya diatur. Isya jam 8 di Darul Mustafa. Nanti jam 9:30 di Al-Ahqab. Nanti jam 11 di Masjid Ba'alawi. Jamaahnya itu juga. Nanti jam 12 di Masjid Syekh Ali Baharmi. Jadi orang sana tarawihnya itu setiap malam 100 rakaat. Insya Allah. Peluang bagi yang nggak sempat jam 8 bisa di sini. Bagi yang nggak sempat di sini, di sana. Diatur oleh ketua majelis ulama. Diatur oleh Habib Umar Al-Hafiz. Beliau yang ngatur, beliau semuanya ikut. Habis tarawih, sholat sunat tasbih. Selesai tarawih, dikasih kopi dulu, kopi break. Habis ngopi jahe, sholat sunat tasbih. Habis sholat sunat tasbih, selesai jam 2, tadarus bersama sampai sahur. Kapan tidurnya? Maka itu udah ya.
Alhamdulillah. Ini aturan. Kalau udah bunyi nggak boleh terus. Kan materinya lagi aturan ibadah. Kita diatur juga. Mudah-mudahan ada lanjutannya nanti bulan berikutnya. Masih di dalam ada busyam, aturan-aturan saat kita melaksanakan kewajiban ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkahi di bulan Rajab. Allah beri kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzat tauli wal in'am. Allahumma rzuqna imaman adila. Allahumma rzuqna imaman adila. Allahumma rzuqna imaman adila fi baladina Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.